Sebelum dibawa keluar pulau, hewan berkaki 4 ini terlebih dahulu dikarantina, menjalani pemeriksaan kesehatan. Kebetulan ini ada sapi-sapi yang baru datang, yang nantinya akan dikirim, berarti akan memulai proses karantina selama 2 minggu. Tapi memang nggak boleh digabungin dengan sapi yang lain, harus dipisahkan dulu, jadi nanti akan dilakukan pengambilan sampel dulu ya Pak? Tak hanya bagi peternak di Kupang saja, melainkan bisa menampung lebih dari 1.500 sapi yang berasal dari seluruh tanah di Pulau Timor. Ada sapi baru datang, tuh teman-temannya langsung nyambut. Tahu ya Pak? Tahu ada temannya datang. Di tempat penampungan ini, sapi diberikan perawatan yang lebih kompleks. Iya. Kita kasih makan sapi dulu. Sapi-sapi di sini itu biasa dikasih makan dalam 1 hari 4 kali. Banyak juga makannya. Karena memang kalau sudah dikarantina seperti ini, mereka tidak akan digembala keluar lagi. Ini sudah cukup di sini, Pak? Ya, cukup. Lanjut yang sebelah sini ya. Virus dan bakteri memiliki siklus reproduksi dalam tubuh inang yang berlangsung sekitar 14 hari. Dengan karantina selama ini, diharapkan siklus reproduksi tersebut terputus dan sapi benar-benar dalam keadaan bersih. Memang yang bertugas memberi makan dan juga memberi minum sapi-sapi yang ada di sini itu namanya adalah kleder. Nah ini nih, Abang kleder. Nah kleder itu selain bertugas menjaga sapi di sini, kleder juga bertugas menjaga sapi sampai ke lokasi tujuan. Benar-benar ngikutin terus untuk menjaga keberadaan sapinya itu tetap aman dan kesehatannya juga tetap terjaga ya. Kleder adalah pengawal pengiriman sapi dan bertugas mengawal hewan ternak sampai ke tempat tujuan. Tugas ini diberikan karena mereka sudah dekat dan mengenal karakter sapi-sapinya. Dibandingkan dengan orang lain, mereka lebih bisa menangani sapi-sapi ini. Tidak hanya asupan makanan yang benar-benar diperhatikan, kesehatan sapi menjadi penting. Salah satu cara untuk memastikan kesehatannya diperlukan pemeriksaan darah untuk mengidentifikasi fungsi organ. Tak hanya itu, tes darah dapat mengevaluasi status nutrisi, seperti kekurangan vitamin atau mineral. Jadi pada saat proses pengambilan darah, kepala sapi itu harus digantungkan supaya posisinya itu agak ke atas. Atau mungkin bahasa sehari-harinya seperti mendengak seperti itu. Supaya nanti pada saat diambil darahnya di sekitar sini, nah itu akan lebih keluar darahnya. Karena ada yang dibendung. Wah, berontak ini sapinya. Nah ini nih, ketika dipencet, dibendung seperti ini, berasa ada bendungan atau benjolan kecil nih di sini nih. Nah itu venanya. Jadi kita ngambilnya di sini ya Pak? Iya. Kurang dari 10 detik, para medik karantina sapi sudah mendapatkan sampel yang diinginkan. Oke Pak, coba lihat Pak. Cepat dan juga mudah. Langsung keambil sampel darahnya nih. Tapi ini satu-satu ya? Satu-satu. Satu-satu akan diambil darahnya dan dicek kesehatannya. Tapi kalau misalnya ada sapi yang ternyata lagi sakit gitu Pak? Ditinggalkan, Bu. Ditinggalkan ya? Sampai sembuh dulu? Tabung penyimpanan darah diberikan label sesuai tagging yang menggantung di telinga. Layaknya KTP pada manusia, penanda ini bisa memberikan informasi tentang asal dan kondisi kesehatan sapi. Selain diambil darahnya, tuh,
bagian mulutnya juga benar-benar diperiksa. Kayak giginya, lidahnya, karena itu salah satu indikator kesehatan. Kalau ada luka, berarti memang harus disembuhkan dulu, baru bisa nanti dikirim. Terlebih dahulu kami harus menggunakan APD atau alat perlindungan diri. Disinfektan mengandung bahan kimia yang berpotensi berbahaya jika terhirup atau bersentuhan langsung dengan kulit. Nah, setelah kita ngecek kesehatan dari sapi, lanjut untuk disemprotkan cairan disinfektan ke badan sapi supaya lalat-lalat yang ada di badan sapinya itu hilang. Lalat berbahaya bagi sapi karena menjadi faktor bagi berbagai penyakit seperti infeksi bakteri dan parasit. Mereka dapat membawa organisme berbahaya dari satu hewan ke hewan lainnya. Tuh, setelah disemprot terlihat lalatnya itu langsung mati dan juga hilang dari badannya. Tak menunggu lama, kurang dari 5 menit, cairan ini berhasil membunuh serangga yang berukuran besar hingga tidak terlihat sekalipun. Berarti nanti tinggal kasih makan sore dan juga menjelang malam. Oke, Pak, kita udah selesai berarti di sini. Siap. Itulah dia kenapa sapi-sapi di NTT itu disebut sapi unggulan, karena kesehatannya benar-benar terjaga, makanannya juga tercukupi. Bahkan di sini itu belum ada penyakit kulit seperti PMK dan juga LSD, PMK dan juga LSD. Jadi benar-benar semuanya aman. Untuk memastikan kesehatan, semua sapi yang akan dikirim dilakukan pengetesan di dalam laboratorium. Setiap sampel darah dicek dengan memberikan reagen. Zat kimia khusus akan bereaksi dengan komponen darah. Dengan RBT atau Rose Bengal Test digunakan untuk mendeteksi dan mendiagnosis brucellosis, yaitu penyakit reproduksi yang menyebabkan penurunan produksi susu dan penurunan berat badan hingga kemandulan. Untuk 8 sampel ini sendiri hasilnya negatif. Jadi dari hasil lab ini sudah jelas terlihat mana darah yang positif dan juga negatif. Ini kalau yang positif itu terlihat ada butiran-butiran halusnya. Dan kalau sudah jelas positif, otomatis sapinya belum bisa dikirim. Jadi tetap diamankan di sini dulu di tempat karantina, karena kalau misalnya tetap dibawa itu akan membahayakan sapi-sapi yang lain, apalagi akan membawa penyakit ke daerah lain. Sebelum sapi dimuat, kleder harus menyediakan asupan pakan untuk beberapa hari ke depan selama penyeberangan. Nah ini nih, sapi yang sudah selesai dikarantina siap akan dibawa keluar kota, dimasukkan ke dalam kapal khusus ternak. Dan prosesi ini memang biasanya dilakukan itu malam hari, selain memang menunggu pasang surut air laut, supaya sapi-sapinya juga tidak stres. Karena biasanya kalau panas yang terik, ketika sapi harus ditarik masuk ke dalam kapal, biasanya sapi akan cenderung lebih suka stres. Sapi dengan kondisi yang stres lebih mudah terserang penyakit. Pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan kondisi tubuh dan nafsu makan. Alhasil, harga turun saat sampai di pembeli karena penurunan berat badan. Jamara Nusantara adalah jenis kapal khusus yang dirancang dan dioperasikan untuk mengangkut ternak. Tak hanya sapi, segala jenis hewan ternak bisa didistribusikan ke berbagai daerah. Kondisi sapi-sapi yang ada di kapal khusus ternak ini tuh sama seperti yang ada di tempat karantina. Pokoknya perlakuannya harus sama persis, mulai dari makanannya, terus minumannya juga. Makanya kleder ada di kapal itu penting sekali sampai nyampe di tempat tujuan. Ada 12 kleder yang bertugas untuk menjaga 457 sapi agar aman sampai ke tangan pembeli. Kapal yang mulai beroperasional sejak tahun 2015 ini bisa menampung maksimal 550 sapi. Perjalanan ke Samarinda akan ditempuh paling cepat 4 hari, tergantung cuaca.
Jika tak bersahabat, kapal baru bisa sampai ke pelabuhan tujuan 8 hari lamanya. Nah ini nih, sapi-sapi yang dikirim ke luar kota itu ternyata sapi jantan semuanya. Nggak ada betinanya sama sekali, karena itu udah menjadi ketentuan. Kalau sapi betina itu memang diperuntukkan untuk menghasilkan anak supaya populasinya tidak mati, tetap terjaga. Tergiur dengan cerita tentang kelezatan sapi NTT, kurang lengkap rasanya jika saya tidak mencicipinya langsung. Selain menambah rasa umami, saya sengaja menggunakan bawang putih karena bisa menetralkan bau amis khas daging. Saya memilih memasak daging sapi dengan cara diguling. Proses penggulingan di atas bara api membuatnya matang secara merata dan menghasilkan rasa smoky yang khas. Daging sapi yang diguling memiliki lapisan rasa yang begitu kaya, sehingga berpadu sempurna dengan aroma rempah yang menggugah selera. Ternyata emang bener ya, sapi hasil gembala itu tekstur dagingnya, serat-seratnya itu halus banget. Makanya nggak heran kalau NTT itu jadi lumbung sapi nasional. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Padang savana Lailufu ini benar-benar terlihat indah dan juga